Langkah pertama, siapkan 2 liter beras atau setara dengan 10 cup bawaan dari rice cookernya. Nah, langsung aja berasnya ini kita cuci dulu sampai bersih. Setelah itu dibuang air kotornya. Kemudian kita beri air sesuai dengan takaran, yaitu sampai garis yang angka 10 seperti ini. Langkah berikutnya, siapkan 3 siung bawang merah, 2 siung bawang putih, dan 2 buah cabai keriting. Langsung aja ini kita iris-iris seperti ini. Dan untuk mengirisnya ini aku gunakan diamond knife set dari Stand Cookware. Satu set dapat 4 jenis pisau yang bisa kalian pakai sesuai dengan kebutuhan, 1 gunting dan juga 1 alat untuk mengasahnya. Setelah diiris-iris, kita tumis dulu bawang merah dan bawang putihnya sampai harum. Kalau bawang merah dan bawang putihnya udah harum, kemudian kita tambahin cabai keriting yang udah diiris-iris dan kita masak sampai setengah mateng. Nah, kalau udah setengah matang kayak gini, langsung aja kita angkat dan kita tuangkan di atas beras yang udah dicuci bersih tadi. Kemudian tambahkan 1 saset kaldu bubuk, boleh pakai merek apa aja. Tambahkan 3 lembar daun salam dan 2 batang serai. Setelah itu diaduk sampai tercampur rata. Setelah itu kita masukin dalam rice cooker dan ditutup. Nah, ini aku gunakan Mito Rice Cooker R7 Glow dengan teknologi Jepang. Ini dijamin super duper anti lengket dan juga didesain supaya nasi tidak mudah basi. Cara menggunakannya gampang banget, tinggal kita tekan aja tombol start di sini. Nah, kalau udah ditekan dan muter-muter seperti ini, berarti udah mulai memasak nasi. Langkah berikutnya, siapkan 1 ekor ayam yang sudah dipotong-potong dan juga dicuci bersih pakai cuka dan garam untuk menghilangkan baunya. Nah, 1 ekor ini aku potong jadi 10 potong. Kemudian 10 potong tahu dan sepotong tempe. Nanti tempenya aku bagi jadi 10 potong juga. Dan 1 saset bumbu racik. Nah, langsung aja kita siapkan 500 ml air. Larutkan bumbu racik tadi. Dan ini pakai bumbu racik ayam goreng, diaduk-aduk sampai tercampur rata. Setelah itu kita masukin potongan ayamnya. Setelah itu kita masak dengan cara diungkep dengan menggunakan api sedang. Langsung aja kita tutup dan ini kita masak sampai airnya agak surut. Oke, bisa kalian lihat ya, seperti ini hasilnya. Airnya udah agak surut dan juga bumbunya udah meresap. Kalau udah kayak gini langsung aja kita angkat. Setelah itu air sisa rebusannya kita pakai untuk merebus tempe dan juga tahu. Dan untuk merebusnya ini aku gunakan diamond casserole dari Stand Cookware dengan 7 lapisan granit Greblon coating dari Jerman yang dijamin super duper anti lengket, juga merupakan kualitas granit terbaik di kelasnya. Dan juga ini bisa digunakan di kompor listrik atau kompor induksi, juga bisa digunakan di kompor gas. Oke, untuk merebus tahu dan tempe gak perlu lama-lama ya, cukup sekitar 5 menit aja, langsung diangkat dan ditiriskan. Setelah diungkep, langsung aja kita goreng dalam minyak yang udah dipanaskan terlebih dahulu. Kita goreng sampai berwarna kuning kecoklatan, atau boleh sesuai selera ya. Boleh dibikin kering ataupun boleh dibikin biasa aja. Untuk menggorengnya ini aku masih pakai Diamond Series. Nah, ini aku pakai yang fry pan-nya ukuran diameter 24 cm. Dengan 7 lapisan granit Greblon coating dari Jerman yang dijamin super duper anti lengket, juga merupakan kualitas granit terbaik di kelasnya. Langkah berikutnya, siapkan 15 cabai keriting, 3 tomat, 3 bawang merah, 1 bawang putih, dan 5 cabai rawit merah.
Langsung aja sambelan ini kita goreng dulu sampai matang. Kalau sambelannya udah matang kayak gini, langsung aja kita matikan kompornya dan kita angkat. Kemudian kita tuangkan ke atas cobek dan tambahkan dengan setengah bungkus kaldu bubuk. Setelah itu kita ulek sampai hancur. Nah, cukup sampai hancur aja ya, jangan sampai terlalu halus juga karena nanti bentuknya kurang bagus. Oke guys, kalau rice cookernya udah ada angka kayak gini berarti udah mateng. Langsung aja kita buka dan diaduk-aduk sambil diuraikan. Setelah itu kita cetak dalam mangkuk kecil, untuk ukurannya sesuai selera aja. Kemudian kita letakkan di atas daun yang sudah dilunakan dan dicuci bersih, dan kita lipat dengan cara seperti ini. Setelah itu siapkan lalapan seperti selada keriting, mentimun dan juga tomat. Tambahkan nasi liwet yang udah dibungkus tadi. Dan untuk mengemasnya ini aku pakai Mika brownies ukuran kecil. Setelah itu tambahkan lauknya seperti tahu tempe dan juga ayam goreng. Dan terakhir tambahkan sambalnya. Ini dia hasilnya, nasi liwet komplit yang aku buat. Gimana? Cara bikinnya gampang banget kan? Satu resep yang aku bagikan ini bisa jadi 10 sampai dengan 12 porsi dengan harga jual sekitar 20.000 sampai dengan 25.000 rupiah per porsi, atau silakan kalian sesuaikan sendiri untuk harga jualnya dengan harga bahan baku di daerah setempat. Langkah pertama kita siapkan bumbu rahasianya dulu, yaitu 200 ml minyak goreng, 3 butir kemiri, 100 gram bawang putih dan 100 gram ebi kering. Karena nggak ada ebi kering, jadi di sini aku ganti pakai udang rebon. Nah, langsung aja semua bumbunya ini kita masukin ke dalam gelas blender karena nanti akan kita haluskan. Dan untuk menghaluskannya ini aku gunakan Omni Blade BL100 dari Mito Elektronik dengan double lock safety for children. Jadi untuk switch kunciannya ada dua, yaitu pertama ada di handle bagian tutupnya, harus dirapatkan sampai bunyi klik seperti ini. Dan yang kedua ada di mesin blendernya. Jadi ini juga harus benar-benar dirapatkan dan disejajarkan sampai bunyi klik. Jadi kalau salah satunya tidak terkunci dengan baik, maka blendernya tidak akan menyala. Dan aku yang paling suka, ini gelas blendernya terbuat dari bahan stainless steel. Jadi untuk menghaluskan cabai ataupun kunyit, warnanya tidak akan menempel di gelas blendernya seperti gelas blender yang plastik. OmniBlade BL100 ini kualitasnya standar Eropa dan dilengkapi dengan mata pisau yang dijamin super duper tajam banget. Jadi kalau untuk menghaluskan bahan makanan kayak gini gak perlu waktu yang lama, cukup beberapa detik aja bahan makanannya bisa langsung halus seperti ini. Setelah itu langsung aja kita tuangkan ke dalam wajan, kemudian masak sampai matang atau sampai tidak mengandung air. Dan untuk memasaknya ini aku gunakan Diamond Priven dari Stein Cookware dengan 7 lapisan granit Kreblon coating dari Jerman yang dijamin super duper anti lengket, juga merupakan kualitas granit terbaik di kelasnya. Sedangkan untuk mengaduknya ini aku gunakan mini spatula dari Stein Cookware. Satu set dapat 5 jenis mini spatula yang bisa kalian pakai sesuai dengan kebutuhan. Juga terbuat dari bahan silikon yang tahan panas sampai dengan 250 derajat Celcius. Oke, kalau udah tidak mengandung air dan semuanya udah berubah jadi minyak kaldu, langsung aja kita matikan api kompornya. Kemudian kita aduk-aduk dulu sebentar supaya nggak gosong, karena setelah dimatikan apinya masih ada proses pematangan. Langkah berikutnya bahan-bahan lain yang aku siapkan. Di sini ada 5 cabai keriting, 5 cabai rawit merah, 15 siung bawang merah, 1 saset saus tiram, 1 saset kaldu bubuk, setengah saset ladaku, 2 saset kecap manis. Untuk baksonya ini aku pakai 10 butir.
Dan untuk kue tiaunya ini aku pakai 4 bungkus, boleh pakai merek apa aja. Dan untuk sayurannya ini aku pakai sawi hijau, toge, dan juga kubis ataupun kol. Nah ini aku beli di warung serba 2000-an ya. Kolnya 2000, toge 2000, dan juga sawi hijaunya 2000 rupiah aja. Oke, langsung aja untuk baksonya kita iris-iris dulu seperti ini. Dan untuk mengirisnya ini aku gunakan diamond knife set dari Stang Cookware. Satu set dapat 4 jenis pisau yang bisa kalian pakai sesuai dengan kebutuhan, 1 gunting, dan juga 1 alat untuk mengasahnya. Dan pisau ini didesain supaya makanan yang dipotong tidak menempel di pisaunya. Dan untuk cabai keriting, cabai rawit merah, dan juga bawang merahnya kita masukin ke dalam gelas blender. Kemudian tambahin sedikit air, lalu kita blender sampai halus. Langkah berikutnya, siapkan minyak goreng secukupnya untuk menumis. Kemudian siapkan juga 3 butir telur dan ditambahkan garam secukupnya. Setelah itu dikocok lepas. Kemudian kita dadar dulu telurnya dalam minyak panas. Nah ini kita tunggu sampai mengembang dulu. Kalau udah mengembang baru kita balik dan diorak-arik. Dan untuk memasaknya ini aku gunakan wok pan Onyx series diameter 32 cm. Jadi ini cocok banget ya kalau dipakai masak kue tiaw dalam jumlah yang banyak seperti sekarang. Setelah itu kita masukin bumbu cabai yang udah dihaluskan tadi. Kemudian tambahin juga bakso yang udah diiris-iris. Dan kita masak dulu sampai bakso dan bumbunya ini matang. Kemudian kita tambahin kecap, saus tiram, kaldu bubuk, dan lada bubuk secukupnya. Setelah itu aduk lagi sampai tercampur rata. Kemudian tambahin 4 sendok teh bumbu rahasia yang udah dibuat tadi. Jadi 1 bungkus kue tiaw itu takarannya 1 sendok teh bumbu rahasia. Kalau bumbu rahasianya udah tercampur rata, kemudian baru kita masukin kue tiaunya. Nah sebelumnya ini kue tiaunya udah diuraikan dulu dan juga dicuci bersih, baru ditambahkan ke dalam wajan. Setelah itu diaduk sampai tercampur rata. Oke, kalau kue tiaunya udah tercampur rata, baru kita tambahin sayurannya seperti kol, sawi hijau, dan juga toge. Nah ini menambahkan sayurannya di akhir aja supaya masih nyakrek pada saat dimakan. Dan juga jangan terlalu layu ya, karena nanti hasilnya nggak akan bagus. Oke, cukup ya, kurang lebih sayurannya dimasak sampai setengah matang aja kayak gini. Karena nanti pada saat dimatikan kompor dan juga diangkat, masih ada proses pematangan dan sayurnya akan layu dengan sendirinya. Setelah itu langsung aja kita kemas. Dan untuk mengemasnya ini aku pakai Mika brownies yang ukuran es atau ukuran kecil. Langsung aja kita bagi jadi 8 Mika. Ini dia hasilnya kue tiaw goreng yang aku buat. Cara bikinnya gampang banget dan juga rasanya dijamin enak banget. Nah ini bisa kalian jual dengan harga Rp10.000 per Mika. Atau silakan kalian sesuaikan sendiri untuk harga jualnya dengan harga bahan baku di daerah setempat. Oke guys,
Langkah pertama, siapkan 1 liter beras atau setara dengan 5 cup takaran bawaan dari rice cookernya. Oke, langsung aja beras ini kita cuci dulu sampai bersih. Untuk takaran airnya, karena kita masak 5 cup, jadi airnya juga sampai garis yang kelima seperti ini. Langsung aja kita masukin ke dalam rice cooker. Dan ini aku gunakan Mito Rice Cooker R7 Glow. Ini multifungsi banget, bisa untuk memasak, menggoreng, mengukus, merebus, dan juga lain-lain. Cara menggunakannya gampang banget. Karena ini cuma masak nasi, jadi tinggal kita tekan aja tombol start seperti ini. Kalau udah muter-muter berarti rice cookernya udah mulai memasak. Setelah rice cookernya berubah angka seperti ini, berarti udah mateng. Langsung aja kita buka dan kita uraikan supaya uapnya keluar dan nasi tidak cepat basi. Langkah berikutnya, ini aku siapkan 500 gram daging ayam yang sudah disuir-suir. Sebelumnya ini udah direbus dulu. Kemudian 2 ikat daun kemangi. Untuk bumbunya di sini aku siapkan 10 cabai keriting, 5 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, 2 butir kemiri, roiko, dan juga lada bubuk. Oke, langsung aja semua bumbunya ini kita masukin ke dalam gelas blender, kemudian tambahin sedikit air. Dan ini aku gunakan OmniBlade BL100 dari Mito Elektronik dengan double lock safety for children. Jadi untuk kuncian yang pertama ada pada tutup gelas blendernya seperti ini, dan yang kedua ada di mesin blendernya. Nah, kedua kunciannya ini harus benar-benar dirapatkan dan disejajarkan supaya benar-benar terkunci dan blendernya bisa nyala. Kalau salah satu tidak terkunci, maka blendernya tidak akan nyala. Dan yang paling aku suka, gelas blendernya ini terbuat dari stainless steel, jadi warna-warna bumbu itu nggak akan menempel di gelasnya, seperti warna cabai dan juga warna kunyit. Kadang kesel banget ya kalau misalnya warna bumbu itu menempel di gelas blender. Nah, cukup beberapa detik aja hasil bumbunya udah bisa halus seperti ini. Setelah itu siapkan minyak goreng secukupnya, dan langsung aja bumbu yang udah dihalusin tadi kita tuangkan ke dalam wajan yang berisi minyak dingin. Jangan pakai minyak panas ya, supaya kita nggak bersin-bersin. Nah, ini kita tumis dulu sampai harum. Kalau udah harum, kemudian kita tambahin kaldu bubuk dan juga lada bubuk secukupnya. Kemudian kita aduk sampai tercampur rata dan dimasak dulu sampai bumbunya matang, supaya hasil ayam suwirnya tidak mudah basi. Kalau bumbunya udah mateng, langsung aja kita masukin ayam suwirnya. Lalu kita aduk sampai tercampur rata dan dimasak sampai bumbunya meresap ke dalam ayam suwir. Dan untuk memasaknya, ini aku gunakan Diamond Priven dari Stein Cookware dengan 7 lapisan granit Greblon coating dari Jerman yang dijamin super duper anti lengket, juga merupakan kualitas granit terbaik di kelasnya. Nah, kalau bumbunya udah meresap, langsung aja kita matikan dulu api kompornya. Setelah itu baru kita tambahkan daun kemangi dan kita aduk-aduk sampai daun kemangi dan juga ayam suwirnya tercampur rata. Langkah berikutnya, siapkan daun pisang yang udah dilunakkan dan juga dibersihkan. Kemudian tambahin 1 centong nasi dan kita uraikan dulu seperti ini. Nah, ini aku mau bikin 2 harga. Yang pertama harga 5 ribuan. Yang harga 5 ribuan ini cukup 1 centong aja nasinya. Dan untuk ayam suwirnya juga sekitar 1,5 sendok makan. Nah, ayam suwirnya kita letakkan di tengah seperti ini. Setelah diletakkan, kemudian kita gulung dan dipadatkan. Kemudian rapihkan dengan menggunakan semat ataupun tusuk gigi.
Dan sekarang kita akan bikin yang harga 10 ribuan. Nah, yang 10 ribuan ini kita isi dengan 2 centong nasi. Dan untuk ayam suwirnya juga diisi sekitar 3 sendok makan. Oke, ini perbandingan nasi bakar dengan harga 5.000 dan harga yang 10.000. Kira-kira kalian mau buat yang mana nih? Oke, kalau nasi bakarnya udah dibungkus semua kayak gini, langsung aja kita bakar ataupun kita panggang. Nah, ini aku pakai panggangan muter seperti ini. Boleh pakai panggangan arang ataupun juga boleh dipanggang sekedar pakai teflon. Ini dia hasilnya nasi bakar yang aku buat. Gimana? Cara bikinnya gampang banget kan? Satu resep yang aku bagikan ini bisa jadi 6 sampai dengan 7 nasi bakar harga 10 ribuan dan juga bisa jadi sekitar 13 ataupun 14 nasi bakar dengan harga 5 ribuan. Dan untuk harga jualnya silakan disesuaikan sendiri untuk harga jual dengan harga bahan baku di daerah setempat. Sedangkan untuk masa ketahanannya, nasi bakar ini cuma tahan 1 hari aja di suhu ruangan. Oke guys, semoga video. Langkah pertama, siapkan 1 liter beras atau setara dengan sekitar 5 cup takaran bawaan dari rice cookernya. Langsung aja berasnya ini kita cuci dulu sampai bersih, kemudian tiriskan dan tambahkan air sesuai dengan takarannya, yaitu sampai dengan garis yang kelima seperti ini. Kemudian kita masukin ke dalam rice cooker. Dan ini aku gunakan Mito Rice Cooker R7 Glow. Rice cooker ini multifungsi banget. Bisa untuk memasak nasi, memasak nasi merah, memasak nasi diet, menggoreng, merebus, dan juga mengukus. Dan untuk cara menggunakannya juga gampang banget. Tinggal kalian lihat aja di sini. Karena cuma memasak nasi, jadi tinggal kita tekan aja tombol start. Dan kalau udah muter-muter seperti ini, berarti rice cookernya udah mulai memasak nasi. Langkah berikutnya, siapkan 1 ekor ayam yang udah dipotong-potong dan dicuci bersih. Kemudian 1 saset bumbu racik ayam goreng. Oke, langsung aja kita tuangkan setengah liter air ke dalam panci. Kemudian tambahkan 1 bungkus bumbu racik. Aduk-aduk dulu sampai larut. Setelah itu kita masukin ayam yang udah dipotong-potong. Jadi ayamnya ini kita ungkep dulu ya. Nah, untuk memasaknya ini aku gunakan diamond casserole dari Stein Cookware dengan 7 lapisan granite Crebron coating dari Jerman yang dijamin super duper anti lengket. Oke, kita tutup dulu sampai bumbunya meresap. Setelah bumbunya meresap dan airnya surut, langsung aja kita angkat dan tiriskan. Langkah berikutnya, panaskan minyak goreng dengan menggunakan api sedang
Kalau minyaknya udah panas, langsung aja kita goreng ayam yang udah diungkep tadi. Kita goreng sampai berwarna kuning kecoklatan. Dan untuk menggorengnya ini aku gunakan Diamond Fry Pan dari Stain Cookware. Nah, ini masih satu seri dengan yang Diamond Casserole tadi. Jadi untuk Diamond series ini, kelebihan lainnya bisa digunakan di kompor listrik ataupun kompor induksi, dan juga bisa digunakan di kompor gas. Oke, kalau ayam gorengnya udah berwarna kuning kecoklatan, langsung aja kita angkat dan tiriskan. Langkah berikutnya untuk membuat tumisan sayur, ini aku siapkan 250 gram jamur merang, 3 wortel, 1 bonggol brokoli yang sudah dipotong-potong, kemudian 15 siung bawang merah, 5 siung bawang putih, 1 butir tomat, 1 saset kaldu bubuk, dan lada bubuk secukupnya. Oke, langsung aja untuk bawang merahnya kita iris tipis-tipis, dan untuk bawang putihnya kita cincang halus. Dan untuk mengirisnya ini aku gunakan Diamond Knife Set dari Stain Cookware. Nah, Diamond Knife Set ini satu set dapat 4 jenis pisau yang bisa kalian pakai sesuai dengan kebutuhan, 1 gunting dan juga 1 alat untuk mengasahnya. Nah, untuk tomat kita potong-potong seperti ini. Untuk wortelnya kita potong-potong miring seperti ini. Dan untuk jamur merang kita potong jadi 6 bagian atau disesuaikan dengan besarnya jamur merang. Langkah berikutnya kita tumis dulu bawang merahnya sampai harum. Kalau bawang merahnya udah harum, baru kita masukin bawang putih dan juga cabai. Nah, ini aku pakai 3 buah cabai keriting yang udah dipotong-potong. Sorry ya, tadi lupa aku kenalin di awal. Dan ketiga bumbu ini dimasak sampai setengah matang. Kalau udah setengah matang, kemudian masukin jamur merang dan juga wortel. Setelah itu diaduk sampai tercampur rata. Tambahkan 1 saset kaldu bubuk dan setengah saset lada bubuk. Kemudian aduk sampai tercampur rata dan diamkan sampai wortelnya matang dan mengeluarkan air. Kalau wortelnya udah matang dan mengeluarkan air, baru kita tambahin brokoli dan juga tomat. Setelah itu aduk lagi sampai tercampur rata dan brokolinya matang. Dan untuk memasaknya ini aku gunakan wok pan Onyx series diameter 32 cm dari Stain Cookware. Yang ini ada 6 lapisan granit Kreblon coating dari Jerman, dan ini juga dijamin super duper anti lengket. Kalau air tumisannya terlalu banyak, bisa kalian tambahkan 1 sendok makan maizena yang sudah dilarutkan dengan air, kemudian masukkan ke dalam tumisan dan dimasak sampai airnya jadi mengental. Langkah berikutnya, nasi yang udah matang tadi langsung aja kita masukin ke dalam mangkuk kertas ukuran 500 ml. Setelah itu bagian atasnya kita tambahkan daun selada keriting seperti ini. Tambahkan 1 ayam goreng yang sudah matang. Tambahkan sekitar 2 sendok tumisan sayur. Dan supaya tampilannya lebih cantik, kita tambahin potongan mentimun dan juga tomat. Kemudian kita tutup rapat. Nah, nutupnya langsung aja dipadatkan seperti ini ya. Kalian juga bisa tambahin stiker kecil seperti ini. Ini aku beli di aplikasi marketplace, harganya murah banget, cuma 99 perak per piece. Kalau kalian mau juga silakan, untuk link pembeliannya udah ada di deskripsi. Ini dia hasilnya, rice bowl ayam goreng tumis sayur yang aku buat. Gimana cara bikinnya? Gampang banget kan? Satu rice bowl ini bisa kalian jual antara harga 15.000 sampai dengan 20.000 rupiah. Silakan disesuaikan sendiri untuk harga jualnya dengan harga bahan baku di daerah setempat. Oke guys, langkah pertama, siapkan 1 liter beras atau setara dengan 5 cup takaran bawaan dari rice cookernya.
Oke, langsung aja berasnya ini kita cuci dulu sampai bersih. Dan untuk takaran airnya, karena kita pakai 5 cup beras, jadi untuk takaran airnya juga kita isi sampai garis 5 seperti ini. Setelah itu kita masukin ke dalam rice cooker, dan ini aku gunakan Mito Rice Cooker R7 Glow. Nah, ini multifungsi banget, bisa untuk menanak nasi, menggoreng, merebus, mengukus, dan juga lain-lain. Cara menggunakannya gampang banget, tinggal kalian lihat aja pengaturannya di sini. Tapi kalau cuma menanak nasi, langsung aja kita tekan tombol start. Nah, kalau udah muter-muter kayak gini, berarti udah mulai menanak nasi. Bahan lain untuk nasi goreng, ini aku siapkan 1 wortel, 10 buncis, sepotong jagung yang sudah dipipil, 2 butir telur, 2 saset bumbu racik nasi goreng, 7 siung bawang merah, dan 3 siung bawang putih. Oke, langsung aja bawang merah dan bawang putihnya ini kita iris-iris dulu seperti ini. Untuk bawang putih nanti kita cincang ya. Nah, untuk mengirisnya ini aku gunakan diamond knife set dari Stand Cookware. Satu set dapat 4 jenis pisau yang bisa kalian pakai sesuai dengan kebutuhan, 1 gunting dan juga 1 alat untuk mengasahnya. Untuk wortel kita potong dadu-dadu kecil seperti ini ya. Sedangkan untuk buncisnya kita potong-potong dengan ketebalan sekitar setengah sentimeter seperti ini. Nah, kalau angkanya udah berubah menjadi seperti ini, berarti tandanya nasi udah mateng. Langsung aja kita buka dan kita uraikan ya, untuk mengeluarkan uap yang masih terperangkap di dalam nasi, supaya nasi tidak mudah basi. Langkah berikutnya, panaskan minyak goreng secukupnya. Setelah itu kita tumis dulu bawang merah dan bawang putihnya sampai harum. Kemudian kita masukin 2 butir telur dan kita tambahkan garam secukupnya. Setelah itu langsung aja telurnya ini kita orak-arik dulu dan dimasak sampai telurnya matang. Dan untuk memasaknya ini aku gunakan wok pan Onyx series 32 cm dari Stand Cookware dengan 6 lapisan granit Krevlon coating dari Jerman yang dijamin super duper anti lengket, juga merupakan kualitas granit terbaik di kelasnya. Nah, kalau telurnya udah mateng, langsung aja kita tambahin wortel dan juga jagung yang udah dipipil. Setelah itu kita masak dulu wortel dan jagungnya sampai matang. Untuk buncisnya belakangan aja karena buncis itu lebih cepat matang ya. Oke, langsung aja kita aduk-aduk dan kita masak sampai wortel dan juga jagungnya matang. Kalau warna jagungnya udah berubah, langsung aja kita tambahin buncis, kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Kalau kira-kira buncisnya udah agak layu, langsung aja kita tambahin nasi. Nah, nasinya 1 takaran tadi langsung aja kita masukin semua, ataupun 1 liter takaran beras ya. Ini langsung kita masukin semua, kemudian langsung ditambahkan dengan 2 bungkus bumbu racik nasi goreng. Setelah itu langsung kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Gak perlu lagi ditambahkan garam ataupun kaldu bubuk ya, karena ini rasanya udah enak. Kecuali boleh sesuai selera ya, kalau misalnya dirasa kurang garam ataupun kurang kaldu boleh ditambahkan. Nah, untuk memasak nasi goreng ini gak perlu lama-lama ya, cukup diaduk sampai tercampur rata aja. Atau ini kalau diaduk sekitar 5 menitan. Gak usah lama-lama, kalau udah diaduk sampai tercampur rata, langsung kita matikan api kompornya. Setelah itu langsung aja kita masukin ke dalam mangkuk kecil seperti ini.
Kemudian langsung aja kita letakkan di atas wadah, dan untuk wadahnya ini aku pakai Mika brownies ukuran kecil atau ukuran es. Setelah itu tambahkan lalapan seperti selada keriting, mentimun, dan juga tomat. Dan untuk lauknya ini aku tambahkan 1 potong ayam goreng. Nah, untuk lauknya boleh kalian ganti dengan telur ceplok ataupun telur dadar. Kemudian kita tutup dan siap untuk disajikan. Ini dia hasilnya, nasi goreng sayuran yang aku buat. Gimana cara bikinnya? Gampang banget kan? Ini cocok banget disajikan untuk menu sarapan keluarga di rumah, apalagi untuk anak-anak yang gak doyan sayur. Jadi kita ngakalin makan sayurnya dibikin nasi goreng seperti ini. Dan untuk harga jualnya ini bisa kalian jual antara harga Rp12.000 sampai dengan Rp17.000, tergantung lauk yang kalian pakai. Misalnya kalau pakai telur ceplok bisa kalian jual dengan harga Rp12.000, tapi kalau pakai ayam goreng seperti ini bisa dijual dengan harga Rp17.000, atau silakan disesuaikan sendiri untuk harga jualnya dengan harga bahan baku di daerah setempat. Oke guys, semoga langkah pertama, siapkan 1 liter beras atau setara dengan 5 cup takaran bawaan dari rice cookernya. Oke, langsung aja berasnya ini kita cuci dulu sampai bersih. Dan untuk takaran airnya, karena kita pakai 5 cup beras, jadi untuk takaran airnya juga kita isi sampai garis 5 seperti ini. Setelah itu kita masukin ke dalam rice cooker, dan ini aku gunakan Mito Rice Cooker R7 Glow. Nah, ini multifungsi banget, bisa untuk menanak nasi, menggoreng, merebus, mengukus, dan juga lain-lain. Cara menggunakannya gampang banget, tinggal kalian lihat aja pengaturannya di sini. Tapi kalau cuma menanak nasi, langsung aja kita tekan tombol start. Nah, kalau udah muter-muter kayak gini berarti udah mulai menanak nasi. Bahan lain untuk nasi goreng ini aku siapkan 1 wortel, 10 buncis, sepotong jagung yang sudah dipipil, 2 butir telur, 2 saset bumbu racik nasi goreng, 7 siung bawang merah, dan 3 siung bawang putih. Oke, langsung aja bawang merah dan bawang putihnya ini kita iris-iris dulu seperti ini. Untuk bawang putih nanti kita cincang ya. Nah, untuk mengirisnya ini aku gunakan diamond knife set dari Stand Cookware. 1 set dapat 4 jenis pisau yang bisa kalian pakai sesuai dengan kebutuhan, 1 gunting, dan juga 1 alat untuk mengasahnya. Untuk wortel kita potong dadu-dadu kecil seperti ini ya. Sedangkan untuk buncisnya kita potong-potong dengan ketebalan sekitar setengah sentimeter seperti ini. Nah, kalau angkanya udah berubah menjadi seperti ini, berarti tandanya nasi udah mateng. Langsung aja kita buka dan kita uraikan ya, untuk mengeluarkan uap yang masih terperangkap di dalam nasi, supaya nasi tidak mudah basi. Langkah berikutnya, panaskan minyak goreng secukupnya. Setelah itu kita tumis dulu bawang merah dan bawang putihnya sampai harum. Kemudian kita masukin 2 butir telur dan kita tambahkan garam secukupnya. Setelah itu langsung aja telurnya ini kita orak-arik dulu dan dimasak sampai telurnya matang. Dan untuk memasaknya ini aku gunakan wok pan Onyx series 32 cm dari Stand Cookware dengan 6 lapisan granit Greblon coating dari Jerman yang dijamin super duper anti lengket, juga merupakan kualitas granit terbaik di kelasnya. Nah, kalau telurnya udah mateng, langsung aja kita tambahin wortel dan juga jagung yang udah dipipil.
Setelah itu kita masak dulu wortel dan jagungnya sampai matang. Untuk buncisnya belakangan aja karena buncis itu lebih cepat matang ya. Oke, langsung aja kita aduk-aduk dan kita masak sampai wortel dan juga jagungnya matang. Kalau warna jagungnya udah berubah, langsung aja kita tambahin buncis, kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Kalau kira-kira buncisnya udah agak layu, langsung aja kita tambahin nasi. Nah, nasinya 1 takaran tadi langsung aja kita masukin semua, ataupun 1 liter takaran beras ya. Ini langsung kita masukin semua, kemudian langsung ditambahkan dengan 2 bungkus bumbu racik nasi goreng. Setelah itu langsung kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Gak perlu lagi ditambahkan garam ataupun kaldu bubuk ya, karena ini rasanya udah enak. Kecuali boleh sesuai selera ya, kalau misalnya dirasa kurang garam ataupun kurang kaldu boleh ditambahkan. Nah, untuk memasak nasi goreng ini gak perlu lama-lama ya, cukup diaduk sampai tercampur rata aja. Atau ini kalau diaduk sekitar 5 menitan. Gak usah lama-lama, kalau udah diaduk sampai tercampur rata, langsung kita matikan api kompornya. Setelah itu langsung aja kita masukin ke dalam mangkuk kecil seperti ini. Kemudian langsung aja kita letakkan di atas wadah, dan untuk wadahnya ini aku pakai Mika brownies ukuran kecil atau ukuran es. Setelah itu tambahkan lalapan seperti selada keriting, mentimun dan juga tomat. Dan untuk lauknya ini aku tambahkan 1 potong ayam goreng. Nah, untuk lauknya boleh kalian ganti dengan telur ceplok ataupun telur dadar. Kemudian kita tutup dan siap untuk disajikan. Ini dia hasilnya, nasi goreng sayuran yang aku buat. Gimana cara bikinnya? Gampang banget kan? Ini cocok banget disajikan untuk menu sarapan keluarga di rumah, apalagi untuk anak-anak yang gak doyan sayur. Jadi kita ngakalin makan sayurnya dibikin nasi goreng seperti ini. Dan untuk harga jualnya ini bisa kalian jual antara harga Rp12.000 sampai dengan Rp17.000, tergantung lauk yang kalian pakai. Misalnya kalau pakai telur ceplok bisa kalian jual dengan harga Rp12.000, tapi kalau pakai ayam goreng seperti ini bisa dijual dengan harga Rp17.000, atau silakan disesuaikan sendiri untuk harga jualnya dengan harga bahan baku di daerah setempat. Oke guys, untuk bahan-bahannya ini aku siapkan 350 gram bihun jagung, kemudian 1 buah wortel, 1 batang daun bawang, 5 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, 1 saset kaldu bubuk, setengah saset lada bubuk, dan 1 saset kecil kecap manis. Langkah pertama langsung aja, untuk wortelnya kita potong-potong dulu kecil-kecil seperti ini. Dan untuk memotongnya ini aku gunakan diamond knife set dari Steng Cookware. 1 set dapat 4 jenis pisau yang bisa kalian pakai sesuai dengan kebutuhan, 1 gunting, dan juga 1 alat untuk mengasahnya. Untuk daun bawang kita potong-potong dengan ketebalan sekitar setengah sentimeter. Sedangkan untuk bawang merah kita iris-iris, dan untuk bawang putihnya kita cincang halus. Langkah berikutnya, untuk bihun jagung kita siram dengan air panas. Setelah itu diuraikan. Setelah diuraikan, kemudian kita tiriskan. Langkah berikutnya, panaskan minyak goreng secukupnya untuk menumis. Kemudian kita tumis dulu bawang merahnya sampai harum. Kalau bawang merahnya udah harum, baru kita masukin bawang putihnya dan kita tumis sampai setengah matang. Dan untuk menumisnya ini aku gunakan wok pan Onyx series diameter 32 cm.
dengan 6 lapisan granit Kevlar coating dari Jerman yang dijamin super duper anti lengket, juga merupakan kualitas granit terbaik di kelasnya. Oke, kalau bumbunya udah setengah matang, langsung aja kita masukin wortel. Kemudian kita aduk sampai tercampur rata dan masak sampai wortelnya matang. Setelah itu tambahkan 1 saset kaldu bubuk, setengah saset lada bubuk, dan 1 saset kecil kecap manis. Kemudian kita aduk lagi sampai tercampur rata. Setelah itu tambahkan bihun jagung yang sudah ditiriskan, lalu aduk lagi sampai bihun jagungnya benar-benar tercampur rata dengan bumbunya. Dan terakhir tambahkan daun bawang. Setelah itu aduk sampai tercampur rata dan daun bawangnya layu, kemudian angkat dan matikan kompornya. Langkah berikutnya, untuk wadah ataupun kemasannya kita gunakan kertas nasi yang dibagi jadi 2 bagian seperti ini. Setelah itu kita lipat, dan ini melipatnya sama aja dengan kita membuat perahu kertas. Kemudian bihun yang udah dimasak tadi langsung aja kita masukin ke dalam wadah yang udah dibuat, dan kita tutup rapat dengan cara seperti ini. Jangan lupa di staples dulu, dan supaya lebih menarik lagi bisa kalian tambahin stiker seperti aku. Ini dia hasilnya bihun goreng yang aku buat. Gimana? Cara bikinnya gampang banget kan? Ini bisa kalian jual dengan harga 3 ribuan aja, dan ini biasanya aku banyak temuin di tukang-tukang nasi uduk. Nah, ini laris banget tiap hari, dan untuk harga jualnya bisa kalian jual antara harga 3.000 sampai dengan 5.000 rupiah. Silahkan disesuaikan sendiri untuk harga jualnya dengan harga bahan baku di daerah setempat. Untuk masa ketahanannya ini cuma tahan 1 hari aja. Oke guys, semoga video ini bermanfaat. Kalau kalian suka dengan video aku, jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kalian supaya makin banyak orang yang terbantu dengan video yang aku bagikan ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih, selamat mencoba, dan assalamualaikum semua.